Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelum mulai ulasannya, kami mohon uluran tangannya dari semua untuk subscribe channel kami dan bagikan videonya. Terima kasih banyak. Judul ulasan kita hari ini adalah Fenomena Priyayi Kalangan Wong Cilik Menelisik Budaya Jawa. Identitas bangsawan dapat ditunjukkan lewat penilaian abstrak yang berhubungan dengan asumsi, pengakuan, dan penilaian konkret. Nilai yang dianut oleh bangsawan secara normatif adalah memiliki sikap kebersahajaan, asih keape nerimo, berjiwa sosial, dan loma murah hati, nenakan atau sikap lentur, andhap asyur atau rendah hati, serta menepati janji dan komit pada perkataan. Nilai abstrak lain kebangsawanan adalah gelar dan gaya hidup. Gelar bagi seorang priyayi sangat bervariasi, yaitu ada gelar keturunan sebab darah kebangsawanan misalnya Raden Mas, Raden Ajeng, Bendara. Ada gelar jabatan sebab kepangkatan di Istana Amiis Alainya Pangeran. Adipati, Tumenggung, Angabehi, Panji, Lurah, Bekal, dan Demang, dan ada pula gelar untuk sopan santun seperti Kiai, Nyai, Tuan, dan Bagus. Tanda konkret yang menandai identitas kaum bangsawan adalah kepemilikan mereka terhadap benda-benda yang menjadi simbol kehormatan sebagai bangsawan. Sementara, sekarang adalah era postmodern yang sebut sebagai masa imperialitas di mana mengkonsumsi adalah standar agar manusia disebut priyayi. Di era imperialitas ini muncul golongan priyayi baru. Mereka adalah kaum hipster, kelas menengah baru yang hidup dalam gelimang kenikmatan priyayi. Kaum hipster adalah manusia trendy. Mereka mengkonsumsi objek-objek standar priyayi masa kini, seperti mobil mewah, rumah megah, iPhone, dan berbagai merek terkenal, dan kaum hipster tidak mengkonsumsi dalam rangka kegunaan, melainkan mereka mengkonsumsi sebagai tanda. Karena ini adalah hiperrealitas. Saat tanda lebih penting daripada kegunaan. Kaum hipster ini menjamur. Mereka lulusan cerdas dari universitas ternama, mereka paham teori-teori kritis dari berbagai pemikir besar. Hal ini menyebabkan para hipster ini kritis dan tajam dalam hal pemikiran. Namun mereka hidup dalam gaya hidup priyayi mereka, sesuatu yang tak terbeli manusia kelas bawah. Lalu apa yang salah dengan mereka? Sebetulnya bukan kesalahan, tapi adalah sikap dualitas kaum hipster ini. Di satu sisi mereka berpijak dalam kekokohan gaya hidup priyayi yang mewah, namun di sisi lain mereka berpikir dalam idealisme. Sikap radikal dan anti kemapanan mereka justru memapankan hipster dalam burjuasi. Sebenarnya kaum hipster ini adalah corong bangsa, karena mereka memiliki akses lebih ke dunia pendidikan dan media informasi. Barangkali jika mau, mereka punya banyak kesempatan melahirkan wacana-wacana yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Kelompok ini dapat memanfaatkan idealismenya untuk benar-benar turut serta membela berbagai kepentingan kelas bawah dan tertindas. Karena mereka paham isu-isu kelas bawah tersebut. Hipster yang terpelajar pandai menganalisa berbagai data dan fakta. Namun alih-alih ikut turun ke jalan dalam rangka perayaan kelas pekerja, atau melontarkan wacana yang mampu menggugat undang-undang agar lebih memihak kelas bawah, kaum hipster lebih suka berkoar di dunia maya. Radikalisme mereka sebatas wacana. Dan hipster sibuk sendiri dalam dunia mereka yang mewah priyayi sekaligus kritis. Lama-kelamaan hipster tidak menggunakan kekritisan pemikirannya untuk mempertanyakan alasan kenapa mereka bertahan dalam gaya hidup priyayi. Mereka jadi hipster yang mengikuti tren dan mode mana yang dianggap paling radikal dalam rangka mempertahankan status mereka sebagai kaum hipster, kaum priyayi masa kini. Malah kecenderungan gaya hidup mereka yang dualisme tersebut akan sangat terlihat saat mereka menginginkan pengakuan yang lebih dari masyarakat umum, di saat mereka meneriakan kesetaraan, kesenjangan sosial, berbagi, tepa selero, prihatin, kesederhanaan. Mereka malah mempertontonkan kepriyayian mereka dengan pakaian-pakaian yang sangat mewah. Dan juga dengan pesta-pesta yang sangat spektakuler. Dan, kalau diperlukan,
dengan perayaan 7 hari 7 malam, layaknya dongeng Cinderella dengan kereta kencananya, sementara tingkat kemiskinan di negara kita semakin tinggi. Barangkali ada yang berpendapat bahwa itu adalah hak mereka dengan uang mereka sendiri, tapi dengan mempertontonkan itu, semua dengan keinginan kuat mereka untuk diakui sebagai priai, tentulah tidak akan menjadikan mereka seorang priai terlihat seperti priai. Barangkali bisa, tapi untuk menjadi priai dengan perilaku seperti itu, tentu tidak akan mereka dapatkan. Kenapa tidak menjadikan mereka priai? Karena itu semua sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa apa yang mereka lakukan belum mencirikan nilai-nilai yang harus dianut oleh seorang priai. Sebagai penutup, marilah kita mengutamakan dan menerapkan bagi diri sendiri dan anak keturunan kita akan nilai-nilai yang dianut oleh priai, bukan gaya hidup mewah yang bisa dimiliki oleh yang kaya manapun. Terima kasih telah bergabung. Kami selalu mengharapkan uluran tangan dari semua untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi.